Selamat datang di Konten Kreator Viral News and Entertainment. Bersama kami, Anda cerdas. Sesuai dengan arahan Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri yang diselenggarakan pada tanggal 23 Maret tahun 2021 di kantor Kemenko PMK yang dipimpin Menko PMK serta hasil konsultasi dengan Presiden, maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan, berlaku untuk seluruh ASN, TNI Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat. Aturan larangan mudik Lebaran 2021 ini diterapkan menimbang program vaksinasi yang tengah dijalankan pemerintah. Adanya larangan ini diharapkan dapat menghasilkan kondisi kesehatan yang maksimal. Aturan larangan mudik Lebaran tahun 2021 tersebut dimulai pada tanggal 6 Mei hingga 17 Mei. Di luar tanggal tersebut, kegiatan keluar daerah juga tidak disarankan, kecuali dalam kondisi mendesak. Alasan dilarangnya mudik Lebaran 2021 adalah karena masih tingginya angka penularan dan kematian di masyarakat serta tenaga kesehatan akibat COVID-19. Menurut Muhajir, beberapa kali libur panjang juga membuat angka positif COVID-19 meningkat sehingga pemerintah perlu mengambil langkah tegas agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Terkait dengan larangan mudik Lebaran tersebut, pemerintah berharap agar masyarakat mematuhi peraturan tersebut karena pemerintah telah menyiapkan sejumlah sanksi bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil dan motor saat pemberlakuan larangan mudik. Pemerintah menyiapkan sejumlah sanksi bagi mereka atau masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengatakan, sanksi bagi mereka yang tetap mudik menggunakan mobil dan motor adalah putar balik atau tidak diizinkan melanjutkan perjalanan. Sanksi lain bisa diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Bagi kendaraan umum dan pribadi berupa mobil dan sepeda motor akan dikenakan sanksi putar balik, ungkapnya, dan ini ditegaskannya. Kendaraan travel atau angkutan perseorangan yang ketahuan mengangkut penumpang juga akan mendapat sanksi sebab mereka juga tidak boleh melintas dan melakukan aktivitas mudik saat larangan berlaku. Khusus bagi kendaraan travel atau angkutan perorangan yang digunakan untuk mengangkut penumpang, nanti akan dilakukan tindakan tegas oleh kepolisian, baik penilangan dan tindakan lain sesuai dengan undang-undang yang ada. Untuk memastikan tidak ada masyarakat yang lolos mudik pada tahun ini, Kementerian Perhubungan akan mengadakan pemeriksaan dan penjagaan di 333 lokasi. Hal ini dilakukan dengan menggandeng Korps Lalu Lintas. Sementara jenis kendaraan yang dibolehkan melakukan lalu lintas saat larangan mudik berlaku hanya kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, kendaraan dinas operasional berplat dinas, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, dan kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia. Sedangkan jenis kendaraan yang tetap boleh beroperasi di angkutan penyeberangan adalah kendaraan pengangkut logistik dan obat-obatan, kendaraan pengangkut petugas operasional pemerintahan dan petugas penanganan pencegahan penyebaran COVID-19, kendaraan pemadam kebakaran, ambulan, dan mobil jenazah. Terkait larangan mudik Lebaran ini juga berlaku pada seluruh aparatur sipil negara atau ASN dan keluarga, bahkan dilarang bepergian keluar daerah mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Ketentuan perihal larangan mudik bagi ASN tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB nomor 8 / tahun 2021
tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau mudik dan atau cuti bagi pegawai ASN dalam masa pandemi COVID-19. ASN yang terbukti melanggar atau mudik akan dikenakan sanksi disiplin sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS disebutkan 3 kategori hukuman disiplin bagi ASN bagi pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, yaitu kategori ringan, sedang, dan berat. Untuk kategori hukuman ringan bervariasi dari mulai teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas dari pimpinan. Lalu untuk kategori hukuman tingkat sedang bisa berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, hingga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Kemudian untuk kategori hukuman tingkat berat antara lain penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Larangan mudik lebaran bagi masyarakat TNI, Polri, dan ASN ini sendiri sudah berlaku selama 2 tahun atau 2 kali lebaran di Indonesia terkait wabah COVID-19 masih melanda. Semoga saja ke depan COVID-19 segera berakhir. Terima kasih Anda telah bersama kami di Viral News and Entertainment. Jangan lupa like and subscribe.